Selamat datang di materi Unconstrained Optimization, lecture yang ketiga tentang indirect search ya. Jadi video lecture yang ketiga ini, 3A hingga 3D nanti ini, kita akan mempelajari algoritma optimisasi ya. Itu yang memerlukan turunan pertama atau gradien dan turunan kedua atau Hessian dari fungsi objektif ya, atau kita kenal dengan test function ya. Jadi ada yang menggunakan gradien saja, ada yang memerlukan gradien dan Hessian ya. Dan lagi untuk mencari optimal step length-nya, kita tidak lagi menggunakan turunan dari lambda begitu seperti di video sebelumnya di lecture yang kedua. Kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai Armijo length search ya, menggunakan iterasi. Kita jelaskan nanti di akhir dalam video kali ini. Jadi untuk yang lecture 3A ini kita akan berfokus kepada dua konsep ya, gradient method dan steepest descent. Untuk yang gradient ini hanya dijelaskan konsep ya. Maksudnya apa? Bahwa semuanya ini nanti menggunakan metode gradient ya. Jadi gradient ini hanya sebagai awal mengapa dia begitu penting dalam metode optimisasi ya. Untuk metode yang diterapkan dalam video lecture 3A ini, kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai steepest descent dari Cauchy method ya, karena memang Cauchy ini yang memang pertama kali menerapkan konsep descent ya. Konsepnya demikian. Jadi kalau secara definisi dulu ya, kalau kita mempunyai fungsi objektif f atau kita kenal dengan test function. Test function itu memiliki banyak jenis. Kemarin kita jelaskan ada sekitar 9 test function dalam lecture yang pertama. Itu kan ada yang memerlukan dua elemen X, misalkan X1 dan X2. Ada yang memerlukan 3, X1, X2, dan X3, atau bahkan 4 ya. Jadi fungsi objektif ini itu mengandung 4 unsur, 4 independent variable ya. Itu X1, X2, dan seterusnya tergantung Xn. Nah, secara definisi ya, kalau definisi gradien ya, gradien suatu fungsi karena dia sifatnya parsial, maksudnya dia tidak hanya satu variabel, dia lebih dari satu ya. Ada X1, X2 dan seterusnya, maka turunannya atau gradiennya itu adalah di baris pertama itu fungsi objektif with respect to X1, di baris kedua terhadap X2 dan seterusnya terhadap Xn ya. Jadi dia berbeda baris begitu. Yang pertama ini turunan fx hanya dengan x1 ya. Jadi yang selain x1 dianggap konstan. Begitu cara berpikir turunan parsial ya. Nah, mengapa gradien ini begitu penting ya? Jadi kalau kita mempunyai, jadi satu ini search direction ya. Jadi ada satu, dua aksen, tiga aksen, empat aksen dan seterusnya. Ini adalah arah begitu yang kita kenal dengan search direction. Ya, kalau kita menerapkan gradient dalam sebuah along gitu bahasanya ya, along the direction. Jadi dalam arah satu ini kita akan mempunyai nilai yang akan meningkat dengan paling cepat begitu nilainya. Ya, sehingga kalau satu aksen ini saya turunkan begitu, saya akan berbelok kedua begitu dan seterusnya. Cuman di sini ada dua konsep. Jadi gradien itu nanti akan menghasilkan maksimum atau minimum. Optimisasi itu nanti goalnya apakah kita memaksimumkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu. Pasti begitu. Nah, kalau hanya gradien saja, kita akan mengenal dengan essence, ya maksimum. Ya. Jadi kalau kita hanya gradien begitu, pasti nilainya maksimum. Ya. Lantas bagaimana bisa menjadi minimum, bisa menjadi descent atau minimum ini? Itu adalah dengan memberikan negatif. Jadi kalau suatu nilai itu maksimum, kapan dia menjadi minimum? Ya kita tambahkan negatif di depannya. Sehingga konsep itu yang dipakai oleh Cauchy. Ya.
Jadi kalau yang ascent itu nanti menghasilkan maksimum, steepest ascent, kita akan mengenal steepest descent, minimum, ya. Jadi kalau nilai itu maksimum, maka supaya dia minimum ya kita berikan negatif begitu. Karena kita dalam unconstrained ini, kita sudah sepakat di lecture pertama, kita akan membahas sesuatu yang sifatnya minimum. Kita hanya mencari minimization dari sebuah test function. Ya, kita hanya mencari nilai minimum ya. Sehingga kita perlu steepest descent ini. Kita tambahkan negatif begitu. Nah, ini hanya konsep ya, konsep definisi hingga mengenal apa itu magnitude, length dalam sebuah vektor. Karena kita kan selama ini bermain di skalar, sekarang kita bermain dalam dunia vektor begitu. Jadi kalau saya mempunyai fungsi x ya, anggap saya ini anggap x1, x2, x3 dan seterusnya. Kalau kita ingin mencari berapa nilai fungsi objektif terhadap nilai x tertentu kan hanya f dalam kurung x ya. Jadi itu adalah nilai fungsi objektif. Kalau kita ingin mencari nilai fungsi objektif dari x2, ya ganti saja x itu dengan x2 kan begitu. Di mana x2 nanti ada sekian unsur x kecil kan begitu. Nah, kalau misalkan kita memperkenalkan ada sebuah, kita ingin mencari nilai di titik dekat dengan x, nah begitu bahasanya. Kalau kita ingin mencari nilai dekat dengan nilai x tertentu. Jadi kita ingin ini x, anggap saja ini sebagai x2 misalkan. Kita ingin mencari nilai titik poin dekat dengan x2. Ya, kita kenal dengan dx begitu. Dengan dx itu ini ya. Jadi dx karena x ini adalah vektor juga. X ini kan hakikatnya tergantung jumlah n-nya kan ya. X ini bisa mengandung x1, x2, anggap dia mengandung sekian x kecil ya. Di mana definisi dx itu ya ini. Karena ini vektor, maka ini juga vektor. Karena penjumlahan vektor itu dimensinya harus sama. Maka karena x itu juga ada sekian n, ya, maka dx juga harus ada sekian n. Nah, magnitude, ya, apa pembeda magnitude dan length, begitu ya? Magnitude-nya itu adalah jumlah kuadrat dari elemen. Itu magnitude, ya. Formulanya demikian, ya. Jadi kita harus memberikan dia transpose dulu. Dia sekarang dalam bentuk kolom. Begitu, kemudian dikali dx dalam bentuk baris, sehingga kalau kolom ketemu baris yang nilainya atau elemennya sama, maka hakikatnya dia adalah jumlah ya, jumlah kuadrat dari elemen itu, sehingga nilai dari magnitude dari ini adalah dx1 kuadrat ditambah dx2 kuadrat dan seterusnya ditambah dxn kuadrat. Itu adalah magnitude, sering disebutkan dengan ds kuadrat ya, ds kuadrat ya. Kemudian sekarang kita sudah tahu nilai ya, nilai di titik dekat dengan x tadi kan ya. Jadi nilai dekat dengan x2. Sekarang kita ingin mencari kalau gitu berapa nilai fungsi objektif di titik itu, di titik yang dekat dengan x2 tadi ya. Kita ingin mencari berapa nilai fungsi objektif ya di titik x plus dx ya. Tapi di sini ada tapinya. Kita ingin mencari berapa, berarti kan kita ingin mencari tahu berapa df ini ya. Tapi dia harus mengandung informasi f dan dx sehingga kita bisa melakukan hitung iterasi nanti. Begitu konsepnya ya. Jadi sekarang kita PR-nya adalah f ini diketahui karena ini misalkan ini adalah x2, berarti f x2. Selesai. Sekarang kita ingin mencari titik atau fungsi objektif di titik dekat x2. x2 plus dx ya. Sehingga anggap kita asumsikan fungsi objektifnya itu nilainya adalah f plus df ya. Yang jadi PR adalah kita tidak tahu df itu berapa ya. Nah, sehingga df itu definisinya adalah ini ya. Df itu adalah gradien f tadi dikali dx. Sehingga kalau saya ingin mencari nilai x2 plus dx, maksudnya nilai titik dekat dengan x2, itu adalah f x2 ditambah gradien f ya dikali dx. Begitu. Ya, itu definisi ya dari df. Sehingga kita sudah tahu menghitung berapa nilai dekat dengan nilai tertentu tadi ya. Jadi kalau misalkan ini x2 ditambah dx, maka hasilnya adalah fx2 ditambah
gradien f dikali dx. Itu nilai fungsi objektif x plus dx. Ya, ini hanya df, sehingga kita perlu tetap tambahkan f plus df. Jadi f ditambah ini begitu. Itu adalah nilai fungsi objektif x plus dx. Nah, sudah jelas. Sekarang kita mengenal definisi atau penjelasan tentang unit vektor. Ya. Jadi magnitude. Jadi magnitude itu adalah kuadrat dari length. Ya. Jadi length itu kita kenal dengan ds. Tadi magnitude itu adalah ds kuadrat. Ya. Jadi magnitude itu adalah kuadrat dari length. Ya. Nah, kita sebelum ke sini ke definisi dulu. Definisi unit vektor. Unit vektor itu dituliskan dengan A hat. Ya. Unit vektor A hat ini definisinya itu adalah vektor itu dibagi length-nya. Length. Ya. Vektor berarti x, y, z. Length-nya adalah akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Itu adalah length. Sehingga benar kalau length ini adalah ds. Ya, kalau ds ini saya kuadratkan, berarti kan akarnya hilang. Nah, kalau akarnya hilang, itu sesuai definisi magnitude ini. Ya kan? Jumlah kuadrat dari elemen. Itu magnitude. Kalau akar dari jumlah kuadrat, berarti length-nya. Kalau definisi unit vektor itu ini, sehingga kalau saya ingin mencari berapa nilai vektornya, itu adalah unit vektor dikali length-nya. Sehingga vektor itu, dx ini adalah unit vektor dikali length-nya. Ya. Itu definisi. Ya. Dx ini sama seperti A, U ini sama seperti A hat, dan ds sama seperti length-nya dari A. Ya. Itu definisi. Jadi dx itu maksudnya dapat juga dituliskan unit vektor dikali length-nya. Begitu. Nah, itu beberapa penjelasan yang nanti erat kaitannya dengan dunia vektor dan gradien dalam series lecture yang ketiga ini. Nah, penggunaan negatif dari gradien, kita ingin mencari nilai minimum, sehingga gradien tadi, atau kita kenal dengan descent tadi ya, itu kita berikan negatif. Ya. Atau beberapa buku juga mengenal istilah anti gradien. Ya. Kalau gradien itu berarti positif, maka anti gradien itu berarti negatif. Ya. Pertama kali memang dikenalkan oleh Cauchy di tahun 1847. Cauchy pertama kali memperkenalkan teorema negatif gradien atau anti gradien. Ya. Karena kita ingin mencari nilai minimum. Kalau gradien nanti kita dapatkan nilai Essen maksimum. Ya. Pada prinsipnya, kalau dalam direct search ya, itu ada univariate, kemudian dikembangkan dengan conjugate-nya Powell. Dalam indirect search itu univariate itu seperti Cauchy ini. Jadi Cauchy ini seperti univariate dalam direct search. Kemudian Cauchy dikembangkan dengan konsep conjugate tadi yang sama, kita kenal dengan Fletcher dan Reeves. Jadi Fletcher dan Reeves itu merupakan orang yang memperkenalkan teorema conjugate dalam gradien. Nanti kita jelaskan dalam video 3B. Ya. Jadi univariate dikembangkan dengan Powell dalam direct search. Dalam indirect search itu kita mengenal Cauchy gradien yang dikembangkan dengan teorema conjugate oleh Fletcher dan Reeves method. Begitu. Nah, sekarang kita berarti mempelajari sesuatu yang sangat sederhana. Pembeda antara Cauchy dan univariate hanya pada S saja. Selebihnya sama persis. Ya. Pertama kita cari starting point X1 bebas, bisa 0,0, 10,10 atau jauh 100,100 bebas. Nah, di sini pembedanya. Kalau dalam univariate itu adalah identity ya. Jadi set dari S itu adalah identity, kita ambil dia per kolom atau per baris begitu ya kalau univariate. Jadi misalkan saya punya N itu adalah 4, sehingga identity 4. Sehingga S1 adalah 1, 0, 0, 0, S2 adalah 0, 1, 0, 0, S3 adalah 0, 0, 1, 0, dan S4 adalah 0, 0, 0, 1. Itu kalau dalam univariate. Dalam Cauchy, kita kenal tadi sudah memperkenalkan teorema gradien, maka untuk mencari
SI-nya itu adalah tinggal gradien dari sebuah fungsi objektif atau test function tadi kita masukkan X ke iterasi tertentu. Selesai, kita tambahkan negatif. Ya, itu adalah S-nya. Jadi hanya ini pembedanya, selebihnya sama. Untuk mencari optimal length-nya juga sama, kita masih terapkan. Jadi untuk analitis, kita tetap menggunakan fungsi objektif yang sama. Kemudian di akhir video kita akan jelaskan Armijo length search, di mana kita tidak lagi menggunakan teorema ini untuk mencari optimal length-nya. Tapi untuk penjelasan kita tetap menggunakan teorema ini. Begitu, karena hanya ada dua variabel X1 dan X2. Begitu. Kemudian sama kita update X-nya, kita evaluasi apakah dia optimum. Kalau demikian maka kita stop. Kalau memang dia optimum maka dia stop. Kalau tidak maka kita iterasi. Dan lagi nanti juga kita jelaskan ada 3 jenis, 3 cara melakukan stop iterasi. Ya, karena memang beberapa metode itu dia beriterasi dekat dengan optimum sehingga kita perlu stop. Ada 3 kriteria yang kita pakai. Kita akan jelaskan juga setelah pembahasan dari analitis ini. Nah, kita tetap menggunakan fungsi objektif yang sama ya. Nanti kita bandingkan begitu. Nah, dalam teorema gradien atau indirect search, yang pertama kali dilakukan adalah kita menghitung berapa gradien. Karena Cauchy ini kita hanya perlu nilai gradien, maka kita stop di gradien. Nanti di Newton ada Hessian, kita juga hitung berapa Hessiannya. Nah, gradien dari fungsi objektif ini itu adalah ini definisinya ya. Jadi yang baris pertama itu adalah fungsi objektif with respect to X1, dan yang baris kedua ini adalah fungsi objektif terhadap X2 ya. Sehingga kita nilainya vektor, 2 baris 1 kolom. Ini juga nilai stationary point dari fungsi objektif ini ya. Nah, kita sekarang hitung menggunakan analitis ya, analitis. Pertama kita set, kita mempunyai starting point yang sama 0,0, I itu sama dengan 1 dan N sama dengan 2. N adalah jumlah variabel X begitu. Ya, jadi memang ini harus didefinisikan di awal. Nah, sekarang mencari S-nya. Nah, ini yang membedakan dengan univariate. Di dalam Cauchy kita hitung ini adalah nilai gradien. Nilai ini kita masukkan 0,0 ya. Sehingga hasilnya adalah, karena ini juga 0, ini 0, 0, 0, maka hasilnya adalah 1 min 1 ini ya. Tapi jangan lupa kita berikan tambahan nilai negatif. Kita hitung dulu gradiennya, terus kemudian kita tambahkan negatif di sini. Nah, inilah S-nya ya. Kemudian untuk mencari nilai optimum sama ya, berarti kita tetap menggunakan ini ya. X1 ditambah lambda 1 S1. Jadi dari sini ya didapatkan min lambda 1 lambda 1 ya. Kita masukkan bahwa ini sebagai X1, ini sebagai X2. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif ini ya. Kita dapatkan ini. Sehingga untuk mencari nilai optimumnya adalah tinggal kita turunkan gradiennya ya. Maaf, kita turunkan lambdanya ya. Sehingga didapatkan lambda 1 ini sebagai nilainya adalah 1. Memang kita pakai ini karena dalam contoh hanya ada 2 variabel. Nanti kita akan tambahkan metode lain, yaitu Armijo length search, di mana kita akan menerapkan teorema iterasi ya. Karena nantinya test function itu tidak melulu hanya 2 variabel. 2 variabel n maksudnya. Terkadang misalkan Rosenbrook itu sampai 4 nilai ya. Sehingga akan jauh lebih efektif kalau kita menggunakan length search begitu. Kemudian kita update ya, kita update. Karena nilai X2 ini tidak sama dengan nilai stationary point, maka kita lanjut ke step kedua ya. Oke, di step kedua kita letakkan X2 sama I sama dengan 2, N sama dengan 2. Kemudian kita cari S2. Nilai ini tetap ya. Nilai ini tetap. Yang membedakan adalah kita masukkan nilai X-nya itu berbeda-beda loh. Jadi nilai X1 dan X2 ini itu dia dinamis per iterasi. Tapi fungsi gradiennya itu sama. Fungsi gradiennya sama. Nilainya berbeda. Ya. Jadi fungsinya tetap sama, ini yang kita pakai. Jadi ini juga sama. Namun kita masukkan sekarang X2 itu adalah ini min 1,1.
Jadi X1 seluruhnya diganti min 1 dan X2 diganti 1. Sehingga 1 dikurangi 4 ditambah 2 adalah min 1. Min 1 dikurangi 2 ditambah 2 adalah min 1 juga. Tapi jangan lupa kita tambahkan bahwa S itu definisinya adalah minus gradien. Ya. Jadi kita dapatkan 1,1. Kemudian kita cari nilai optimumnya sama ya. Jadi kita X2 ditambah lambda 2 S2, kita hitung dulu berapa nilai itu. Nah, setelah kita ketemu X1 dan X2-nya, kita masukkan ke dalam fungsi objektif atau test function. Kita dapatkan ini, M lambda 2 kuadrat per 2 lambda per 2 lambda 2, maaf, min 2 lambda 2 min 1. Sehingga didapatkan nilai optimumnya adalah ini. Kita turunkan saja, dapatnya adalah 0,2. Sebagai nilai optimum ini kita pakai ke dalam mencari X3 ya. Nah, kita tahu bahwa ini itu belum mencapai stationary point ini ya. Sehingga kita lanjut ke iterasi ke-3 ya. Kita pakai juga X3, I sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Kita choose ya, kita pilih S3-nya sama, fungsinya sama, nilainya berbeda bergantung iterasi X itu. Kita dapatkan ini ya, dimasukkan X3 itu adalah ini ke dalam fungsi gradien. Kita berikan negatif sebagai arah S-nya. Kemudian kita cari nilai optimumnya. Begitu terus. Jadi univariate dan Cauchy ini mirip memang. Yang membedakan hanya bagaimana mencari S. That's it. That's the only difference. Kemudian setelah ketemu fungsi lambdanya, kita turunkan ya. Kemudian didapatkan ini, bahwa lambda 3 asterik itu sama dengan 1. Nilai ini kita pakai untuk mencari X4. Nah, kita tahu bahwa X4 ini sudah mulai dekat loh dengan X stationary point. Sama-sama min 1 dan ini 1,4. Begitu. Ya, jadi sudah dekat begitu. Nah, sehingga mungkin nanti di iterasi ke-4 atau ke-5 sudah ketemu stationary point. Begitu. Nah, di video yang kedua, kita kenalkan bagaimana melakukan stop terhadap iterasi ketika memang nilainya itu dia dekat dengan stationary point. Ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan perubahannya. Jadi fungsi objektif X2 misalkan, atau X5, fungsi objektif X5 dikurangi fungsi objektif X4 dibagi fungsi objektif X4. Apakah dia sudah lebih kecil dari suatu nilai tertentu yang kita tetapkan? Ya. Varp 1, kita tidak tahu nilai Varp 1 itu berapa. Misalkan ini adalah nilai threshold-nya. Selama dia di bawah nilai threshold, maka silakan stop. Otherwise, silakan lanjut iterasinya. Juga bisa. Bisa juga menggunakan nilai gradien yang kecil. Fungsi objektif ya. Kecil. Atau juga yang kita kenal, yang kita pakai di lecture yang kedua. Di lecture kedua kita hanya pakai bahwa kalau ternyata X5 kurang dari X4 itu nilainya sangat kecil, kita bisa stop. Dan nilai Varp 1, Varp 2, dan Varp 3 ini nanti ditentukan. Ini hanya cara bagaimana melakukan stop. Ya. Namun memang yang paling umum yang dipakai itu adalah antara 1 dan 3. 1 yang paling umum. Ya. Jadi kita mencari nilai fungsi objektif. Ya, ini absolut, maksudnya bisa negatif, bisa positif. Dikurangi nilai fungsi objektif sebelumnya dibagi nilai fungsi objektif. Jadi ini persentase nantinya bentuknya. Ya. Apakah dia 0, sekian gitu. Ya. Jadi memang 1 ini yang paling umum yang dipakai begitu. Nah, sekarang kita kenalkan line search ya. Jadi sekarang kita akan berpikir bahwa untuk mencari optimal step length lambda itu tidak lagi cara yang tadi ya. Kita cari X2 plus lambda 2 dikali S2. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Untuk mencari nilai optimum, kita turunkan lambdanya. Kita cari yang sama dengan 0. Tidak demikian. Ya, sekarang kita menggunakan line search ya. Jadi sebelum ke sana ada istilah yang coba kita konsistenkan di sini, bahwa di lecture yang pertama kita jelaskan bahwa beberapa referensi tidak menggunakan S ya, dia menggunakan D atau bahkan P begitu. Jadi di sini D ini sama dengan S ya. D ini sama dengan S ya. Kemudian dalam line search kita juga
yakinkan ya, kita tetapkan bahwa dia decent. Maksudnya nilainya tuh kurang dari 0 kan ya. Jadi DK atau SK tadi kan minus gradien. Sehingga minus itu nilainya adalah kurang dari 0. Jadi kita sudah selesai ini ya. Kemudian juga kita hitung setelah kita cari arahnya, kita cari optimal stepnya kan begitu ya. Kita cari dulu berapa nilainya SK tadi, S1, S2, kemudian kita negatifkan untuk menjamin, menggaranti bahwa dia itu decent. Dia kurang dari 0. Kemudian kita di step ketiga kita cari optimal step lainnya tadi kan ya. Ada yang menggunakan lambda asterik, ada yang menggunakan alpha ya. Jadi sama, ini maksudnya atau itu sama nilainya ya. Jadi alpha itu sama dengan lambda. Jadi ini sama dengan xk ditambah lambda dikali s ya, kalau kita pakai di video-video sebelumnya atau bahkan di contoh yang tadi. Nah, sekarang kita menggunakan alfa dan dk untuk variasi dan memang untuk menambah wawasan bahwa ternyata sama kok mereka itu. Nah, cuman line search itu dibagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai exact line search, ada juga inexact line search ya. Kalau yang exact itu dulu, jadi awal dulu teorema line search itu kita pakai exact. Exact itu berarti maksudnya apa? Tetap ya, exactly, tetap ya. Sedangkan inexact berarti tidak tetap, dia dinamis. Itu yang dalam dunia modern ya. Kalau exact itu tetap ya, begitu. Arahnya ya begitu. Kalau inexact itu dia bervariasi bergantung nilai fungsi objektif dalam iterasi tertentu. Maka bahasanya adalah pick useful step ya. Sehingga dia itu bisa konvergen ya. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita pilih yang pas, yang optimum ya, itu inexact. Jadi Armeyhou line search itu adalah inexact begitu. Nah, ada dua tipe backtracking Armeyhou. Ini metode pertama, atau Armeyhou Goldstein metode kedua ya. Jadi Armeyhou ya. Nah, begini konsepnya. Tadi inexact dijelaskan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek begitu ya. Yang gambar ini merupakan contoh definisi dia terlalu panjang dan ini dia terlalu pendek begitu ya. Saya jelaskan. Jadi misalkan biru ini adalah fungsi objektif ya, x kuadrat ya. X kuadrat itu adalah ini misalkan ya, dia di 0,0-nya pasnya. Kemudian dia beriterasi berdasarkan ini kan, sama kan ya, berarti x2 itu adalah x1 ditambah lambda dikali s kalau kita di video-video sebelumnya sama. Kemudian yang membedakan adalah dk dan alpha k ya. Jadi ini contoh yang exact, yang tetap ya, dk-nya. Kita tahu kalau dk, lihat ini, min 1 pangkat k plus 1. Jadi kalau k ini sama dengan i ya, k atau i itu sama ya. Kalau k-nya sama dengan 1 ya, berarti ketika di iterasi pertama itu 1 ditambah 1, sehingga dk-nya adalah min 1 pangkat 2 atau 1 positif ya. Sehingga apa kesimpulan dari ini? Kalau k-nya itu ganjil, hasilnya 1. Kalau k-nya itu genap, hasilnya min 1. Karena kalau k-nya genap, dia pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil, dia min 1. Kalau k-nya genap, karena ada plus 1 di sini. Sehingga apa? X1 F1 ya. X1 di sini Fx1. Berarti maksudnya di titik X1 nilainya adalah, ini adalah Y-nya adalah Fx1. Dia berarti k-nya 1, berarti dia pangkat genap ya, sehingga dia menjadi 1 positif. Sehingga ini positif. Ya, ini kan 0 ya. Ini negatif, ini positif. Sehingga yang sisi sebelah kanan 0 ini adalah positif, yang sisi sebelah kiri adalah negatif. Sehingga positif. Ya, iterasi pertama. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Ya. Jadi itu. Sedangkan ini dia min 1 terus, jadi dia lebih kecil, kecilnya itu min 1 tetap begitu, hanya pengaruh alfanya yang membuat dia berbeda. Ya, karena semakin besar K, semakin kecil lah nilainya. Ya.
Kalau K-nya itu 1, berarti kan dia hanya 1/4, begitu ya. Kalau dia itu K-nya 2, berarti kan 1/8. Maksudnya apa? Berarti semakin besar K, semakin banyak iterasi, semakin kecil lah langkahnya. Makanya ini paling besar, sudah paling besar, kemudian separuhnya, 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 dan seterusnya. Begitu. Ya. Tapi ini exact, tetap gitu. Tidak ada variasi. Sehingga kita perlu sesuatu yang dia itu inexact. Nah, kita kenal dengan Armey-Houellebecq search ya. Ini konsepnya, kita tidak akan terlalu banyak di konsep nantinya karena terlalu matematis. Pada prinsipnya demikian, ya. Jadi Armey-Houellebecq search itu punya kondisi. Jadi kondisi ini yang harus dipakai, ya. Jadi kondisi ini. Nah, ini penjelasan dari grafiknya. Jadi X2 ini ya, biru. Ya. Biru ini adalah fungsi objektif ya. Ini didefinisikan sebagai ini. Jadi ini ya. Ya, jadi ini atau kita kenal dengan pi alfa begitu. Itu adalah yang biru. Kemudian ini ya. Ini dan ini itu sebenarnya akadnya dia sama. Yang membedakan dia hanya ada penambahan beta di sini. Ya. Jadi ini loh ya. Ini. Ya. Jadi beta di sini itu seperti lambda di sini. Ya. Alfanya sama, G ini maksudnya gradien. P ini adalah D itu. Jadi di sini kan alfa P ya. Berarti kalau kita kan biasanya lambda S atau tadi itu alfa D. Jadi P itu juga sama dengan D, alfa tetap. Nah, di sini yang membedakan adalah beta. Beta itu seperti gamma di sini. Ya. Jadi dia itu intinya nilai ini ya, itu harus lebih kecil loh ya dari nilai ini. Nilai ini dan ini di titik yang sama. Sehingga dia harus berada di range 0 sampai 1,8. Itu adalah untuk satu iterasi ya. Satu iterasi itu dia dijaga di nilai itu. Jadi nilai ini harus berada di sini. Ya. Dia harus berada di bawah nilai ini. Ya. Di 0,0 dan ini berarti dia harus di sini saja. Karena lebih kecil atau sama dengan. Ya, konsepnya itu. Nah, sekarang nantinya akan juga dikenalkan parameter ini akan ada di dalam soal pasti ya. A, kemudian sigma, kemudian gamma. Membaca begini, berarti A itu lebih dari 0 ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sigma. Sigma itu in ya. Ini itu lambang in ya, maksudnya dia masuk ke dalam semestanya. Ya, bahwa sigma itu nilainya tuh 0 sampai 1 begitu bacanya begitu. Dan gamma itu nilainya tuh 0 sampai setengah. Berapa bebas? Kita bisa tetapkan misalkan gamma itu 0,8, 0,6 tergantung yang diminta oleh soal. Gamma itu 0 sampai setengah bisa 0,25, 0,4 tergantung yang diminta. Nah, nilai ini semua ada di dalam iterasi. Jadi ini juga ada. Alfa ini itu dia terus berubah ya. Yang terus berubah adalah nilai alfa ya. Karena kita mencari nilai optimum. Kapan dia itu dikatakan optimum? Kalau kondisi ini terpenuhi. Ya. Kita set alfa 1 ya, itu sebagai A. A kan ini ya. Jadi kita bisa ambil 2, 3, 5. Misalkan 3. Jadi alfa pertama nilainya 3. Kita masukkan berarti XK, misalkan X1 ditambah alfa ditambah alfa dikali DK. Ya. Alfa dikali DK. Alfanya 3, DK-nya itu adalah S tadi, minus gradien itu. Ini juga ada, gamma juga diberikan. Ya. Nah, kalau nilai ini itu sudah terpenuhi, stop. Kita ambil nilai alfa itu, maaf ini alfa ya, alfa itu sebagai alfa K. Ya, sebagai alfa K. Selebihnya berputar. Ya, ini alfa ya, ini alfa. Jadi kalau nilai ini belum terpenuhi, maka kita lanjut ke step 3. Nilai A tadi diupdate ya, dikali sigma. Nilai sigma ini selalu lebih rendah dari 1 ya, atau maksimal 1. Sehingga apa? Umumnya malah dia lebih dari 1. Dan lebih cenderung dekat dengan 0. Sehingga apa? Pasti A itu lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan seterusnya. Begitu. Ya.
Karena dia dikali sesuatu yang dia itu di bawah 1, sehingga dia lebih kecil kan ya. Nah, kemudian dia berputar ke step kedua. Apakah ini terpenuhi? Tidak. Kita kali lagi lebih kecil lagi dengan sigma. Tidak. Kita kali lagi. Kemudian oh iya ternyata dia lebih kecil. Stop. Nah, kita ambil nilai alfa itu yang berapa tadi itu sebagai alfa K. Alfa K kita anggap dia sebagai nilai optimumnya. Sehingga kalau kita coba modifikasi, jadi kita modifikasi sekarang ya. Yang membedakan hanya di step ketiga. Ya, di contoh yang sama, kemudian fungsi gradiennya juga sama. Ini masih step iterasi yang pertama. Nah, untuk menjadi nilai optimumnya ini, ya, kita set alfa sama dengan A, ya. Bebas, A pokoknya lebih dari 0, bisa 3 tadi. Kemudian kita melakukan ini, iterasi ini. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, nah, kita lanjut ke step ketiga ini. Ya. Jadi kita kali alfa A-nya dengan sigma gitu. Kalau terpenuhi, set alfa K dengan alfa. Maksudnya apa? Alfa ketika ini terpenuhi itu kita anggap dia sebagai alfa K. Nah, alfa K ini adalah alfa optimum yang kita pakai ke dalam step 4. Ya. Jadi itu pembeda algoritma yang optimal tadi dengan Army-Houellebecq search ya. Jadi itu pembedanya. Sekian untuk video yang pertama kali ini, karena memang yang paling sederhana tipes desain dari Cauchy method. Terima kasih.